Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas latihan soal persiapan UTBK episode ke-7, yaitu TKA Matematika Saintek tentang bab limit fungsi di ketakhinggaan. Selain untuk persiapan UTBK, latihan soal ini juga bisa kalian gunakan untuk mendalami materi bab limit fungsi di ketakhinggaan ini. Oke, simak terus video ini sampai akhir. Soal yang pertama, jika limit x mendekati tak hingga x sin a per bx sama dengan b, a dan b konstanta, maka titik. Nah, di sini kalau misalkan limit x mendekati tak hingga untuk limit fungsi trigonometri, maka tipsnya adalah kita lakukan permisalan. Apa yang dimisalkan? Ini sudutnya sin ini. Ya, jadi a per bx kita misalkan dengan variabel lain. Biasanya kan saya pakai a ya, tapi di sini kan a sudah kepake. Jadi kita pakai yang lain lagi, misalkan P gitu ya. Jadi di sini kita tulis misal P sama dengan, yaitu sudutnya sin semuanya itu A per BX. Kita pindah ruas, kalau P sama dengan A per BX, berarti kalau X sama dengan X-nya ke kiri, B-nya ke kanan, jadi per juga. Kan istilahnya tukar posisi gitu ya, jadi X sama dengan A per BB. Nah, lalu di sini kalau misalkan X-nya mendekati tak hingga, maka P-nya mendekati berapa? Gini, kan tadi X tak hingga. P itu kan A per BX. Jadi A per B kali tak hingga. B kali tak hingga, tak hingga. A per tak hingga, bilangan dibagi tak hingga itu 0. Jadi P mendekati 0. Oke, kita substitusikan ke limit. Berarti ini limit P mendekati 0. X tadi apa? A per BP. Dikali sin P berarti ya, sama dengan B. Kan hasil akhirnya ini sama dengan B diketahui. Oke, lalu kita selesaikan limit ini. Jadi limit P mendekati 0. Nah, di sini kalau kalian lihat sin P per P ini kan sudah bisa pakai rumus, atau di sini saya taruh depan aja ya. Jadi limit P mendekati 0 sin P per P baru dikali A per B. Ini sama dengan B. Limit P mendekati 0 sin P per P itu 1. Jadi 1 dikali A per B sama dengan B. Gini kan? Berarti B-nya kita kalikan ke kanan, jadi A sama dengan B kuadrat. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini berarti D, A sama dengan B kuadrat. Soal berikutnya, limit X mendekati tak hingga sin 3 per X per dalam kurung 1 min cos 2 per X dikali X kuadrat dikali sin 1 per X. Kita coba cek dulu, dimasukkan X-nya tak hingga. Pembilangnya sin 3 per tak hingga. Sin 0 berarti kan ya, berarti sin 0 itu 0. Ya sudah, berarti pembilangnya 0. Per penyebutnya ini 1 min cos 0 berarti 1 min 1, 0 juga. 0 kali berapapun kan 0, pasti 0 per 0 ini. Ya, nggak usah dihitung lebih lanjut, jadi kita harus olah. Di sini saya hapus dulu. Oke, nah cara mengolahnya, tipsnya, ingat ya, kalau misalkan limit fungsi trigonometri yang mendekati tak hingga seperti ini, itu mayoritas biasanya kita lakukan permisalan. Nah, masalahnya di sini, sudutnya ada yang 3 per X, ada yang 2 per X, ada yang 1 per X. Kan kita harus misalkan sudut itu sama dengan variabel lain, misalkan A atau B gitu kan. Nah, yang dipilih yang mana? Amannya, kalau ada beda-beda seperti ini, kita ambil yang 1 per X saja. Ya, jadi di sini kita tulis, misal, kita pakai variabel A aja ya, kan A belum kepake. A sama dengan 1 per X. Kalau misalkan 1 per X itu A, kalau 2 per X ya 2A, kan 2 per X itu anggapannya 2 kali 1 per X. 3 per X ya 3A, kan anggapannya 3 per X itu 3 kali 1 per X. Ngerti ya? Nah, lalu kita pindah ruas, kalau misalkan A sama dengan 1 per X, berarti kalau X sama dengan 1 per A. Ya kan? X-nya ke kiri naik, A-nya ke kanan turun, gitu. Jadi di sini kalau misalkan X-nya mendekati tak hingga, berarti A-nya mendekati 1 per tak hingga, berarti 0. Oke, kita substitusi, kita ganti semua variabelnya menjadi A. Jadi sama dengan limit. Ini sudah A mendekati 0 ya. Pembilangnya sudah sin 3A berarti. Ya kan? Per, ini berarti dalam kurung 1 min cos 2A berarti. Kali X kuadrat, X tadi 1 per A, dikuadratkan berarti 1 per A kuadrat ya. 1 per A kuadrat, dikali lagi sin A. Oke, berarti sama dengan limit A mendekati 0. Ini 1 per A kuadrat ini kita naikkan ke atas saja ya, jadi A kuadrat di atas. A kuadrat
sin 3A per, nah yang di bawah ini, yang di dalam kurung, 1 min cos 2A ini kita pakai rumus. 1 min cos 2 alfa sama dengan 2 sin kuadrat alfa. Jadi di sini 1 min cos 2A menjadi 2 sin kuadrat A. Ingat ya rumus itu ya, dikali sin A. Oke, lalu kita jabarkan, sehingga bisa dimasukkan rumusnya. Limit A mendekati 0. Yang pertama ini A, terus bawahnya sin A. Lalu yang kedua A lagi, kan atas A kuadrat ya, bawahnya masih ada sin A. Lalu dikali sin 3A per sin A. Jangan lupa masih ada yang tertinggal itu, 2 penyebut di bawah, jadi setengah. Ya, jadi ini kita pecah-pecah. Ini kan A kuadrat sin 3A, sin kuadrat A, sin A. Jadi A kuadrat per sin kuadrat A itu jadi A per sin A per sin A. Sin 3A per sin A menjadi ini, sin 3A per sin A. Terus masih ada 2 di bawah ini, ya kali setengah. Oke, ini kan bisa pakai rumus. Berarti ini berapa ini? Koefisiennya 1 per 1, 1. Ya, jadi di sini sama dengan 1 dikali A per sin A 1 lagi, dikali sin 3A per sin A, berarti koefisien pembilang dibagi koefisien penyebut, berarti 3 per 1, 3. Dikali setengah. Jadi sama dengan 1 kali 1, 1 kali 3 ya 3. 3 kali setengah, 3 per 2. Jadi jawaban soal ini adalah D, 3 per 2. Soal berikutnya. Jika Y sama dengan A plus 1 adalah asimtot datar, dan X sama dengan X1 adalah asimtot tegak dari kurva, Y sama dengan 2AX pangkat 3 min 4AX kuadrat plus X min 2 per X pangkat 3 plus 2X kuadrat min A kuadrat X min 2A kuadrat, dengan X1 lebih besar dari 0, maka nilai dari 2X1 kuadrat min X1 sama dengan titik. Oke, jadi ini kita harus paham konsep asimtot datar dan asimtot tegak. Ya, asimtot datar itu rumusnya adalah limit X mendekati tak hingga dari fx. Ya, jadi limit X mendekati tak hingga dari ini semua sama dengan A plus 1. Oke, jadi di sini kita tulis ya, limit X mendekati tak hingga dari 2AX pangkat 3 min 4AX kuadrat plus X min 2 per X pangkat 3 plus 2X kuadrat min A kuadrat X min 2A kuadrat, ini sama dengan A plus 1. Nah, tips menyelesaikan limit fungsi diketahui-hinggaan untuk fungsi aljabar yang bentuk pecahan seperti ini, itu kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi dalam hal ini dibagi X pangkat 3. Tapi kan ada cara cepatnya ya. Kalau dibagi X pangkat 3 ini, pembilangnya jadi 2A, penyebutnya jadi 1. Yang lainnya pasti 0. Ingat ya. Jadi tinggal koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi koefisien pangkat tertinggi penyebut. Jadi itu 2A per 1 atau ya 2A. Ya kan? Jadi 2A sama dengan A plus 1. 2A sama dengan A plus 1 berarti A-nya pindah kiri jadi 2A min A ya A. Sama dengan 1. Jadi kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 1. Nah, kalau nilai A-nya 1, kemudian kita ke informasi kedua. Di sini, X sama dengan X1 adalah asimtot tegak. Kalau asimtot tegak itu ingat, asimtot tegak itu nilai X yang menyebabkan penyebut ini 0. Ya, jadi ini semua X pangkat 3 plus 2X kuadrat min A kuadrat X min 2A kuadrat sama dengan 0. Kita hitung X-nya berapa. Itu adalah asimtot tegak. Oke, jadi di sini X pangkat 3 plus 2X kuadrat min A-nya kan sudah tahu tadi. Ya, kita masukkan. A kuadrat 1 kali X ya X. Min 2A kuadrat ya 2 kali 1, 2. Ini sama dengan 0. Ingat ya, pokoknya kalau asimtot tegak itu penyebut sama dengan 0. Ya, kita selesaikan ini. Selesaikannya gimana? Ini kan cukup banyak ya. Bisa pakai cara Horner, tapi di sini saya pakai cara pemfaktoran bertingkat. Jadi gini, kita lihat ya. Ini kan dua suku pertama, X pangkat 3 plus 2X kuadrat, ini bisa kita keluarkan X kuadratnya. Dalam kurung, berarti X plus 2. Oke. Nah, karena di sini mengandung X plus 2, maka di dua suku berikutnya harus ada X plus 2. Di sini min X min 2. Ya sudah, berarti agar bisa mengandung X plus 2, min 1 yang kita keluarkan dari kurung. Jadi min 1 dalam kurung X plus 2. Jadi ini triknya. Nggak perlu pakai pembagian Horner atau bahkan pembagian bersusun. Terlalu panjang. Oke, X plus 2-nya bisa kita keluarkan lagi dari kurung. X plus 2 dalam kurung X kuadrat min 1. Sama dengan 0.
X plus 2 ini kan sudah faktor linear. X kuadrat min 1 kita pakai rumus A kuadrat min B kuadrat. Jadi A min B A plus B. X min 1, X plus 1. Sama dengan 0. Oke, berarti ini X sama dengan min 2, atau X sama dengan 1, atau X sama dengan min 1. Jadi ini triknya menyelesaikan persamaan suku banyak tanpa harus memfaktorkan dengan pembagian bersusun atau cara Horner. Pakai cara seperti ini, tapi ini nggak selamanya bisa. Di sini tadi saya membaca soal ini bisa diselesaikan dengan cara ini, jadi nggak saya selesaikan dengan cara Horner. Oke, jadi di sini ada 3 jawaban, X-nya min 2, 1, sama min 1. Tapi di sini tadi kan X1 lebih besar dari 0. Jadi yang positif satu-satunya akar yang positif atau hasil yang positif itu ini. Ya sudah, berarti ini X1-nya sama dengan 1. Sama dengan hasil yang positif itu. Maka nilai dari 2x1 kuadrat min x1 ya tinggal kita masukkan 2 kali 1 kuadrat min 1 sama dengan 2 min 1 ya 1. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah D1. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.